Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Kumara TV. Apa kabar pemancing dimanapun anda berada ya? Semoga sehat walafiat ya. Pokoknya semua rezekinya dilancarkan dan semua keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saya bawa joran lagi. Kebetulan kontennya sekarang tentang mancing. Cuma ya, ada sedikit catatan nih. Ini penting nih ya. Bagi yang suka mancing liaran ataupun mancing di kolam ya dimanapun gitu ya, tentang mancing nila ya, nila terutama yang babon yang besar ya, nila liar, nila atau mujair ya. Permasalahan yang sering dialami oleh pemancing mengenai susahnya mendapatkan ikan nila yang besar ya, yang babon gitu, apalagi mancing liar. Ternyata ada 5 faktor yang menyebabkan susahnya dipancing bagi yang nila itu ya, yang besar itu ya. Apa saja kita kupas tuntas nih sekarang berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Saya searching di internet di mana-mana dan juga berdasarkan pemancing senior yang sudah saya biasa mancing nila ya. Saya tanyakan dan bagaimana, kenapa gitu ya. Ada nggak banyak, cuma 5 gitu ya. Ternyata cuma 5 hal yang bisa membuat susahnya ikan nila bisa dipancing gitu. Apa yang menjadi masalahnya gitu. Jadi harus tahu dulu apa dasar dari ikan nila tersebut susah dipancing. Nah, kita langsung aja ya. Kita yang pertama ya. Ternyata kita harus jeli juga ya dengan keadaan sekitar. Yang pertama itu adalah faktor jadi tanaman atau tumbuhan ataupun makanan di sekitar kolam tersebut gitu. Kenapa? Karena ikan nila itu kan seperti diketahui juga suka makan makanan tumbuhan ya, seperti lumut ataupun kadang-kadang kotoran dari istilahnya ikan yang lain juga dimakan sama dia ya, sama nila tersebut ya. Jadi kita harus memperhatikan apakah di sekitarnya itu ada makanan kesukaannya, terutama di airnya, di dalam airnya gitu ya, di bawah air gitu, yang memang favorit makanan nila tersebut. Kalau ada makanan favorit di situ, otomatis umpan yang kita bawa akan kalah sama umpan yang ya mungkin lebih enak dari umpan kita gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu apa gitu di sekitar kita, karena dia suka makan lumut. Nah, kita bawa lumut dari rumah, kita olah gitu ya, kita umpankan, ternyata lumutnya kualitasnya kalah sama yang ada di situ, di airnya gitu ya, di bawah air, di dalam air, di batu-batu gitu, di sekitar lingkungannya ada makanan lain, tumbuhan-tumbuhan lain yang favoritnya ada gitu. Jadi susah kita untuk melawan umpan yang ada di sekitarnya. Nah, itu ya yang pertama. Kalau lebih bagus kata teman saya, kalau umpan lumut, kita pakai umpan lumut. Nah, cari lumutnya langsung dari tempat yang ada, dicari lumutnya itu yang ada di sekitar itu gitu. Jadi udah biasa makan lumut itu, kita umpanin lagi ya, tambah sedikit ya bumbu-bumbu yang lain kita umpankan ya, atau murni juga langsung lempar. Nah, itu ya salah satu alternatifnya, cari umpannya dari sekitar spotnya gitu. Yang kedua nih, ini penting juga, ini kata teman saya yang juga senior dan sering mancing ikan nila. Dia itu mancingnya khusus doyannya ikan nila gitu, di mana-mana gitu, kayak di empang, kayak di sungai, di danau, pokoknya di alam liar juga sering dia ya. Di video sebelumnya kan ada Kang Ubed gitu ya, viral juga tuh videonya tuh, mancing nila gitu, punya umpan sakti dia. Jadi faktor yang kedua itu adalah faktor dari alat ya. Yang utama itu faktor dari tali dan kail. Nah, tali dan kail untuk ikan nila itu katanya harus, kalau talinya itu harus utamakan jangan yang terlihat atau yang transparan gitu. Terus halus dan tidak terlalu besar, asal kuat gitu. Yang penting kuat, kan kalau nila babon tenaganya juga besar gitu ya. Usahakan bisa ngimbangi ya kekuatannya ya. Tetapi jangan terlalu besar gitu. Karena makin besar nilainya katanya makin sensitif gitu. Melihat ada yang aneh, jarang mendekat dia gitu. Dan kailnya juga ya, usahakan jangan terlalu besar ya, jangan terlalu kecil. Yang
kalaupun mulutnya besar, ikan nila kan besar mulutnya, tapi ternyata nggak doyan juga makan yang langsung besar-besar gitu. Dia itu agak sensitif, apalagi yang aneh gitu, baru datang ke situ ya. Umpan kita kan disebutnya aneh gitu. Dia suka makan biasanya di situ apa ya, sekitar di situ ya berserakan gitu. Tiba-tiba ada yang aneh gitu ya, ada umpan kita yang nempel di tali gitu. Gitu ya. Yang faktor tali dan kail ya. Usahakan ya cukuplah untuk mengait gitu kalau kail, supaya nggak mocel gitu, jangan terlalu besar. Ini yang ketiga nih, yang ketiga itu kalau dimancing liar ataupun di kolam juga sama sih. Kalau biasanya faktor yang suka dijaring gitu ya, jadi di sekitar mereka itu di spot itu sering dijaring ya, dijala gitu ya. Jadi sering ada orang menjala ikan di situ, kayak di sungai kan pasti ya banyak lah yang menjala gitu. Atau di kolam juga bekas dijala ya, deket-deket waktunya habis kemarin atau ya tadi pagi habis dijala gitu ya. Itu juga ikan nila babon susah banget dipancing karena dia akan trauma katanya, dan pokoknya sensitif ya. Kalau ikan yang udah besar seperti itu sensitif katanya, beda yang sama yang kecil-kecil gitu. Kalau yang kecil itu biasanya ikan rame kalau lapar ya geronyok-geronyok aja gitu, nggak peduli ada yang jaring gitu, ada yang tetap ya kita mancing dapat juga gitu. Tapi yang besar itu beda. Nah itu ya, ada sensitifnya lebih tinggi gitu. Nah ini ya yang keempat, faktor cuaca. Nah kalau dilihat juga dari searching dari medsos dan juga berdasarkan informasi dari teman-teman senior gitu, memang kalau faktor cuaca sangat mempengaruhi dari agresivitas ikan nila babon untuk makan. Biasanya cuaca yang lagi dingin ya, dingin banget gitu ya, cenderung ikan itu tidak mau bergerak gitu ya. Bahkan ada yang mau makannya di situ aja gitu ya. Kalau apalagi kalau dekat-dekat batu yang ada lumutnya, mereka tuh diamnya nggak jauh dari sana. Cuma makan yang ada di ya sekitar 1 jengkal 2 jengkal dari tempat dia, apa istilahnya, rumahnya gitu ya. Kadang suka ada tempat khusus dia gitu untuk diam gitu, nggak nyamperin umpan gitu. Jadi faktor cuaca juga penting nih. Biasanya faktor dingin ya, terlalu dingin ya, itu agak susah untuk pancing nila babon gitu. Yang kelima nih, yang terakhir nih. Nah ini penting banget supaya tidak gagal ya. Jadi kita harus memperhitungkan mengenai jam makan gitu. Kapan ikan itu makan. Karena beda ya, kalau yang kecil-kecil biasanya ya jam berapa juga lah agak makan banyak gitulah. Kalau lapar disamber aja ikan atau umpan kita ya. Kalau yang agak babon itu jam makannya sangat disiplin gitu. Dia itu makannya itu ketika lapar aja gitu. Enggak tiap ada makanan doyan dimakan, enggak. Jadi ada waktu tertentunya. Nah, jadi kalau pagi banget gitu ya. Kalau sore banget gitu. Nah, biasanya kalau pagi dia akan lapar, otomatis mencari makanan gitu. Nah, begitu. Dan kalau sore biasanya dia mau istilahnya biasanya ke sarangnya ya, punya sarang biasanya yang kalau udah yang babon. Dia akan makan dulu gitu. Tetapi kadang-kadang kalau teman saya siang hari juga bagus katanya kalau agak hangat cuacanya. Jadi faktor jam makan itu agak siang juga kalau nila babon yang hangat gitu, agak hangat gitu. Tapi nggak terik juga gitu. Tapi yang jelas pagi dan sore itu yang bagus katanya, kata teman saya gitu. Ya, tapi dalam cuaca, dalam tidak kedinginan gitu ya. Beda kan kalau cuaca lagi dingin, kita juga beda merasakan ya. Yang paling mendasar itu cuma 5 ya. Kalau kita bisa mengakali yang 5 ini, insya Allah dapat ikan nila yang besar dapat gitu. Itu ya sedikit sharing-sharing ya mengenai mancing mania, mengenai ikan nila gitu ya. Barangkali ada yang nambahin, boleh di komentar ya. Apa saja yang tambahannya buat tips mancing ikan nilanya yang lain gitu. Silahkan ya di komentar, ditulis. Oke, itu saja ya sedikit sharingnya, berbagi. Semoga ini menambahkan wawasan buat Anda semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.